Solusi untuk mengentaskan Islam wal muslimin dari kehinaannya, keterpurukannya, kelemahannya, dengan kembali kepada Islam yang sahih. Mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, mengembalikan wibawa Islam dan kaum muslimin, kekuatan Islam dan kaum muslimin. Kuncinya dengan kembali kepada agama kalian yang sahih. Agama yang sahih, bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Rasul hanya menyebutkan satu solusi saja. Hatta tarji'u ila dinikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, fahami, sadari, ketahui, yakini posisi antum barakallahu fikum yang senantiasa istimrar fi talabil ilm, berkesinambungan dalam menimba ilmu agama Allah, tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan-bimbingan agama Allah, atau mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam tadi dalam keseharian antum terkait dengan akidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Dan upaya antum untuk mendakwahkan Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin dengan Islam yang benar, dengan dakwah yang sahihah, itu merupakan upaya kalian untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Upaya kita untuk mengentaskan kita semua dari keterpurukan, dari kelemahan. Dan musuh akan kembali ketakutan melihat kaum muslimin yang bangkit semangat beragamanya. Akan muncul yang namanya ru'b, rasa takut, mahabah, segan kepada kaum muslimin ketika mereka semua kembali kepada bimbingan agamanya. Sadari. Semata-mata antum ta'lim, mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jalla, mengkaji Islam dengan benar, dari rujukan yang benar, Islam yang sahih, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, itu cukup untuk membuat takut musuh-musuh agama. Itu berarti muslimin mulai bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari kelemahannya, mulai mengkaji bimbingan agamanya, yang dengan itu akan menggapai izzahnya. Sadari itu. Sehingga taklim yang ada barakallahu fikum bukan semata-mata untuk antum. Faedah untuk antum jelas. Yang dapat ilmu antum, dapat faedah ilmiah antum. Tapi di sisi yang lain barakallahu fikum, keberadaan antum di majalisul ilm, di halaqah-halaqah ilmu, mengkaji bimbingan agama Allah, tafaqquh fid din, itu sebagai upaya kebangkitan Islam. Sebagai upaya untuk membuat takut musuh-musuh agama, mengembalikan kekuatan Islam. Barakallahu. Apalagi lebih daripada itu, bersemangat untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan tadi, bersemangat untuk mendakwahkannya di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah masyarakat kalian. Luar biasa. Ikhwan fillah azakumullah, siapa gerangan yang betul-betul kembali kepada solusi Rasul ini dalam mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Siapa gerangan ikhwan? Apakah kita akan mengharapkan dari kalangan orang-orang Khawarij untuk mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Al-jawabul la. Justru dengan tindakan-tindakan mereka, Islam semakin terpuruk. Apakah anda akan mengharapkan orang-orang Syiah Rafidhah mengembalikan izzatul Islam wal muslimin? Kala. Justru mereka adalah orang yang paling berharap hancurnya Islam wal muslimin. Kebencian mereka begitu mendalam kepada Islam wal muslimin. Mereka itu adalah siapa ya kan? A'wanul Yahud. Barakallahu fikum. Kemiripan dan kesamaan mereka dengan Yahudi sangat banyak. Yang dikatakan sebagai adalah a'wanul Yahud. Tidak mungkin untuk mengharapkan mereka tadi. Apakah mungkin untuk mengharapkan ini semua dari
harakiyin, hizbiyin? Jawabannya kalla. Justru tindakan mereka tadi mengkaburkan Islam yang sahih. Justru membuat Islam semakin lemah. Dikarenakan mereka tidak di atas manhaj yang sahih. Tidak kembali kepada Islam yang sahih. Lalu siapa gerangan barakallahu fikum yang bisa mewujudkan, yang bisa merealisasikan solusi Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ya khanatina azakumullah ialah satu-satunya yang diharapkan mampu mengangkat kewibawaan Islam wal muslimin adalah at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu ta'ifah dari kalangan umatku ini yang tampil menang di atas agama Allah, zahirin al-haq, menang di atas al-haq, tampil di atas al-haq, tidak akan membahayakan mereka orang-orang menyelisihi mereka atau orang-orang yang mentakdzil mereka, yang menggembosi mereka hingga datangnya perkara Allah, dan dia tetap demikian sampai dekatnya kiamat nanti. Disebut dalam lafaz yang lainnya mansurin. Mereka adalah orang-orang yang ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jalla dalam menegakkan agama Allah yang mulia ini, menegakkan al-haq. Maka selagi masih ada at-ta'ifah al-mansurah, maka Islam tidak akan pernah habis. Muslimin tidak akan pernah habis. Walaupun musuh-musuh agama bersatu padu, berkoalisi untuk menghancurkan Islam wal muslimin, tidak bakal sanggup. Tidak bakal sanggup. Itu merupakan sunnatullah. Barakallahu fikum. Tidak bakal sanggup. Justru ta'ifah al-mansurah tadi, barakallahu fikum, orang-orang yang kembali kepada Islam yang sahih, yang mengkaji Islam yang sahih, yang mengamalkan Islam yang sahih, yang mendakwakan Islam yang sahih, yang berjuang untuk membela Islam yang sahih. Justru mereka inilah yang menang nantinya. Di antara sekian banyak musuh-musuh agama, musuh luar, musuh dalam, yang mukhalafah, yang mukhadzilah, yang menyelisihi, yang menggembosi, akan menang di atas mereka semuanya. Maka yukhanatina azakumullah, kondisi yang disebutkan Rasul tadi barakallahu fikum telah terjadi dan akan terus terjadi. Antum jangan jadi penonton. Mau tidak mau kita mengalami kondisi itu. Mengalami kondisi lemahnya Islam wal muslimin. Mengalami menurunnya izzatul Islam wal muslimin. Walhamdulillah enggak dibantai orang-orang kafirin. Tapi kita sudah menjumpai masa itu. Maka jangan berleha-leha. Jangan bersantai-santai. Jangan menjadi penonton setia. Bagaimana kelanjutannya? Ya bagaimana? Ya Allah, koalisi, ya Allah, muslimin dan segala macamnya. Lah. Kalau antum tidak membentengi diri, antum yang jadi korban berikutnya. Jangan sampai. Anda harus tahu bagaimana kondisi yang ada ini. Maka masing-masing kita barakallahu fikum, mau tidak mau hanya satu pilihan. Mau tidak mau hanya satu pilihan, tidak lagi pilihan yang lain. Mau tidak mau kita harus bergabung dengan at-ta'ifah al-mansurah, harus bergabung dengan al-firqatun najiyah, harus bergabung dengan ahlul hadith, bergabung dengan mereka. Kita harus bersemangat untuk mengkaji, memahami bimbingan agama Islam yang mulia ini. Semangat belajar, semangat ta'lim, semangat untuk menimba ilmu agama. Baik yang masih muda, yang masih kecil, yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang laki, yang perempuan, semuanya. Tafaqquh fiddin. Yang dengan itulah Anda akan kuat, tidak lemah. Anda akan punya wibawa, tidak dihinakan. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dakwahkan itu semua. Amaliyah dakwah, amaliyah tarbiyah. Upayakan. Dan bersiap-siaplah kalian bersama dengan Ta'ifah al-Mansurah ketika musuh-musuh Islam menghadang kalian dengan berbagai macam serangan-serangannya.
Musuh-musuh Islam barakallahu fikum menghadang dengan dua senjata. Senjata yang pertama ialah asyubuhat. Dengan melemparkan syubuhat-syubuhat, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, penyimpangan-penyimpangan berfikir, pengkaburan agama. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para tulabul ilm, para duat ilallah untuk menjabarkannya, membongkarnya, meruntuhkannya, menjelaskannya di kalangan kaum muslimin. Hujjah dengan hujjah. Dan mereka juga akan melakukan serangan-serangan kepada kaum muslimin dengan senjata mereka, dengan bisayfi wassinan, dengan pedang-pedang mereka, dengan tombak-tombak mereka, dengan senjata-senjata mereka. Dan itu bukan perkara yang mustahil terjadi, sudah di belahan dunia ini. Bagaimana mereka mengarahkan moncong-moncong senjata mereka kepada kaum muslimin, menembaki mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Sudah itu. Maka itu harus siap ketika sasarannya adalah kalian dengan moncong-moncong senjata, maka kalian pun juga harus siap dengan as-sayfu was-sinan, juga siap dengan pedang dan tombak, tentunya menghadapi mereka dengan penguasa kaum muslimin. Harus siap. Sehingga jangan lalai, jangan berleha-leha, jangan menganggap tidak ada masalah. Musuh mengintai. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini musuh luar, musuh dalam, semuanya mengintai. Dan jangan dikira mereka langsung menggunakan pedang mereka, senjata mereka. Mereka menggunakan cara-cara yang lain untuk melemahkan Islam wal muslimin, dikaburkan agama Islam. Barakallahu fikum. Sehingga muslim tidak mengetahui bagaimana hak yang sesungguhnya, bagaimana wajah Islam yang buruk tadi. Disemarakkan gerakan-gerakan Islamofobia, gerakan anti kepada Islam, gunakan tangan-tangan muslimin sendiri yang fobi, yang anti kepada Islam, menggambarkan Islam itu begitu kacau, begitu keras, begitu sadis dan segala macam untuk melemahkan kaum muslimin. Dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya narkoba, yang namanya narkotika, dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya godaan-godaan wanita, dimasukkan tengah-tengah mereka yang namanya dunia dan dunia, terus demikian. Sehingga dilemahkan sisi akidahnya, dilemahkan sisi semangat ibadahnya, dilemahkan bahkan moralnya. Dikasih penyakit hubbud dunia tadi, yang dengan itu akan mudah bagi mereka barakallahu fikum untuk membantai kaum muslimin pada waktunya. Intabih. Maka muslim harus siap selalu. Yang diharapkan hanya antum ya ahlus sunnah, antum ayyuhas salafiyun, yang diharapkan untuk bisa mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Antum yang diharapkan untuk mengentaskan dha'ful Islam wal muslimin, kelemahan Islam wal muslimin. Antum yang diharapkan untuk menghadapi berbagai macam serangan-serangan musuh-musuh agama luar dan dalam. Antum yang diharapkan untuk membantah berbagai macam syubhat-syubhat mereka. Antum yang diharapkan bahkan untuk menghadapi mereka dengan senjata-senjata yang ada. Maka siap-siaplah. Siap-siaplah dengan tafaqquh fiddin, mengkaji Islam dengan benar. Siap-siaplah dengan kembali kepada Islam yang sahih, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu semuanya kembali kepada agama kalian.